Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Tentunya kita berjumpa lagi bersama di acara kesayangan kita, IP Show Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IP Show, bersama dengan saya Suadi Idris Amir, analis dari PT IP, saya ingin mengajak kita semua untuk menganalisa bersama terkait dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Luwu dan di Kota Palopo. Kita di Kabupaten Luwu dulu. Kita tahu di Kabupaten Luwu, kalau tidak salah, ada 3 pasang di sana bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Yang pertama tentu pasangan putra mantan bupati, yaitu Dr. Andi Arham Basming Matayang, yang kalau tidak salah menggandeng Pak Rahmat, kalau tidak salah. Rahmat Gatang. Dr. Arham Basming Matayang ini yang menggandeng Rahmat Gatang diusung Partai Nasdem, karena Arham adalah ketua Nasdem, PKS, dan PKB. Berhadapan dengan Haji Sapiuddin Patahuddin atau Haji Patahuddin ST bersama Muhammad DP Bijak. Dan pasangan ketiga, Irjen Polisi Haji Agus Salim menggandeng Erwin Barakba SHMH. Ini sangat menarik, sahabat-sahabat dan sobat-sobat di pisau. Kalau tidak salah, ketiga masing-masing pasangan atau calon wakil dari 3 pasangan ini semuanya berasal dari Walendra Lamasi atau Walmas. Artinya masing-masing mengambil figur yang memang sesuai geopolitik di sana. Sangat dibutuhkan pasangan geopolitik antara figur selatan dengan figur Walmas, dan ketiga-tiganya terpenuhi dari segi geopolitik. Dr. Arham Basming Matayang dari selatan, Patahuddin dari selatan, Irjen Polisi Haji Agus Salim pun dari selatan. Wakil juga dari selatan, Rahmat Gatang, Muhammad DP Bijak, Erwin Barakba SHMH. Mari kita bedah seperti apa peta kekuatan dari mereka. Saya mulai dari Agus Win. Daklannya ini Agus Win. Irjen Polisi Haji Agus Salim, kelihatannya maju ini itu cukup percaya diri. Karena menurut informasi yang beredar, karena dia diusung Partai Gerindra, dia diusung oleh partai pemenang Pilpres kemarin, membuat tingkat kepercayaan diri Agus Win ini atau Haji Agus Salim ini cukup tinggi menghadapi 2 figur populer. Beredar kabar jaringan dari Undruk Baso itu yang mendukung mereka.
entah benar atau salah, tetapi cukup beralasan karena ada partai Gerindra di pasangan Agus Win ini. Kemudian Erwin Barakba, anggota DPRD Kabupaten Luwu dan kalau tidak salah ketua atau kader PDIP yang dari Walindra Lamasi, memang dikenal adalah tokoh muda yang cukup punya nama di Luwu, dan pasangan ini tentu patut diperhitungkan sebagai kuda hitam menghadapi Patahuddin DP Bijak, Dr. Arham Basmin dengan Rahmat Gattang. Patahuddin kemarin calon yang maju melawan mantan Bupati Opu Basmi Mattayang. Dr. Basmi Mattayang kemarin yang menggandeng almarhum Syukur Bijak itu mengalahkan Patahuddin yang kemarin kalau tidak salah menggandeng tokoh dari Walmas, Emi Talesang. Kali ini dia menggandeng DP Bijak, putra dari Syukur Bijak, mantan wakil Bupati almarhum Dr. Andi Muhammad Arham Basmin menggandeng Rahmat Gattang. Ini Rahmat Gattang kalau tidak salah anggota DPRD Kabupaten di Dapil Walendrang 3 periode. Memang ini memiliki juga ketokohan di Walendrang Lamasi karena masih kerabat dekat dengan Syukur Bijak almarhum. Artinya DP Bijak dengan Rahmat Gattang ini kalau tidak salah masih sangat kerabat dekat. Begitupun Dr. Andi Muhammad Arham Basmin dengan Patahuddin pun ini masih keluarga dekat. Saya bedah dulu Patahuddin. Patahuddin tentu sudah memiliki basis karena dia sudah bertarung sebelumnya. Dia pasti punya strategi untuk menghadapi pilkada karena sudah pernah kalah. Dia sudah tahu kenapa dia kalah. Begitupun sebaliknya, Dr. Andi Muhammad Arham Basmin Mattayang yang kemarin adalah aktor intelektual kesuksesan ayahandanya, Dr. Basmi Mattayang. Tentu dia pun memiliki strategi khusus untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Luwu. Tentu kerja-kerja politik dari mantan bupati, investasi politik dari mantan bupati akan menjadi modal bagi Dr. Arham ini untuk bisa memulai langkah-langkah politiknya. Sebagai pemenang pilkada di 2018 lalu, tentu dia sudah memiliki simpul-simpul pendukung yang real. Dia memiliki kedekatan dengan jaringan birokrasi, keluarga-keluarga birokrasi yang bisa menjadi modal dari Dr. Arham ini untuk menatap pilkada. Tentu salah satu indikator untuk mengukur seperti apa peluang dari Dr. Andi Arham Basmi Mattayang ini, salah satunya tentu adalah kinerja mantan bupati, ayahanda beliau. Kalau kami amati selama menjadi bupati, Dr. Basmi Mattayang cukup bagus memimpin Kabupaten Luwu. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Dr. Basmi Mattayang cukup bagus. Walaupun kemarin dia diganggu oleh COVID-19 sehingga ada banyak kebijakan-kebijakannya yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya karena terjadinya berbagai rekupusi dari beberapa program
karena terkait kebutuhan pemulihan COVID-19. Tetapi selebihnya dia dianggap bupati yang cukup bagus dengan citra yang cukup bagus. Ini bisa menjadi modal Dr. Andi Muhammad Arham Basming untuk menatap pilkada. Rahmat Gattang selaku tokoh senior dari 3 pasangan ini di Walendrang tentu akan berkontribusi besar untuk membantu suara bagi Arham Basmi Matayang ini. Yang menarik adalah karena ada beberapa lembaga survei yang kami dapatkan bocorannya. Ada yang mengunggulkan Pata Depi Bijak, ada pula yang mengunggulkan Dr. Andi Muhammad Arham Basmi Matayang Rahmat Gattang. PTIP sendiri hasil surveinya mungkin sudah kadaluarsa karena itu sudah 3 bulan yang lalu. Jadi tidak bisa lagi dijadikan rujukan. Mungkin di pertengahan bulan September ini baru PTIP turun lagi melakukan survei di Kabupaten Luwu. Tetapi saya sepakat dengan beredarnya survei-survei bahwa ada yang mengunggulkan Patahuddin dan ada yang mengunggulkan Dr. Arham. Saya sepakat. Karena memang dari penggambaran survei kita di 3 bulan yang lalu, persaingan elektoral antara Arham dengan Patahuddin itu memang sangat ketat. Sebenarnya yang bagus surveinya sebelumnya itu adalah almarhum Syukur Bijak. Dia selalu teratas, Arham selalu urutan kedua, Pata urutan ketiga. Tetapi jarak antara Arham dengan Patahuddin ini selalu berdempetan atau selisih tipis. Maka ketika misalnya ada lembaga survei yang mengunggulkan Pata sementara unggul, itu bisa masuk akal. Begitupun sebaliknya ketika ada lembaga survei yang mengunggulkan Dr. Arham Basming dianggap teratas, itu juga masuk akal karena dari pantauan kami selama ini memang kedua tokoh ini akan bertarung habis karena selisih survei dia memang tergolong ketat berdasarkan kajian kami. Disinilah kita ingin melihat seperti apa Irjen Polisi Haji Agus Salim ini ada di antara 2 figur yang sudah populer, sudah tinggi elektabilitasnya. Mampukah dia mengambil semua undecided voters, pemilih-pemilih yang belum menentukan sikap, ataukah Agus Salim Erwin Barakba ini bisa menciptakan sebuah kerja-kerja politik yang melampaui kerja-kerja politik Patahuddin Depi Bijak, Arham Basmin Rahmat Gattang, sehingga dia bisa mengejar bahkan melampaui survei kedua ini. Itu masih mungkin terjadi. Apalagi kalau misalnya partai Gerindra solid kader-kadernya, anggota DPR RI-nya untuk membantu pasangan Agus Salim, tentu Agus Salim ini akan bisa mewarnai pilkada Luwu dengan kehadirannya bersama Erwin Barakba. Saya belum mau terlalu jauh bicara tentang program-program mereka. Mungkin pada sesi berikutnya saya fokus membedah programnya mereka dengan menghadirkan akademisi. Ini saya masih sendiri. Mungkin ke depan kita akan menghadirkan akademisi untuk membedah program-program ketiga pasangan ini. Karena mungkin setelah resmi mereka ditetapkan sebagai calon, baru kita asik membedah program-program mereka. Seperti itu. Kerja-kerja politik dari ketiga pasangan ini menurut saya tergolong masih berimbang. Belum ada yang mendominasi sehingga memang ketika misalnya ada yang menggambarkan peta politik di sana bahwa pertarungan akan menjadi seru dan ketat dinamis, saya sepakat karena sementara ini kerja-kerja politik mereka masih relatif sama.
belum ada langkah-langkah yang real secara sistematis yang terlihat dari kerja-kerja politik mereka. Kita akan bedah ke depan seperti apa program-program mereka, seperti apa kerja-kerja politik tim mereka pada sesi berikutnya. Saya pindah ke Kota Palopo. Ini Kota Palopo ini menarik juga. Kalau tidak salah di sana 4 pasang ya. Saya cek baik-baik dulu. Di sana 4 pasang kalau tidak salah. Kota Palopo, iya. Dr. Haji Farid Qasim Judas menggandeng Dr. Haja Nurhaini. Ini diusung Nasdem, Hanura, PSI, Perindo, dan Gelora. Putri Daka, Haidir Basir, diusung PDIP, PAN, P3, dan PKB. Ini partai-partai Islam ini ada semua di Putri Daka, Haidir ini. Haji Trisal Tahir diusung Gerindra dan Demokrat yang menggandeng Dr. Haji Ahmad Saripudin Daud SE, MSc atau OME. Dan Wakil Bupati, mantan Wakil Bupati kemarin, Dr. Insinyur Haji Rahmat Masri Bandaso MSc menggandeng Haji Andi Tenrikarta. Dia diusung oleh Golkar dan PKS. Nah, mari kita bedah. Dr. Insinyur Rahmat Masri Bandaso, Wakil Wali Kota 2 periode. Ini tokoh yang sangat berpengalaman di Kota Palopo. Kalau kita berbicara tentang tokoh yang berpengalaman, ini sangat berpengalaman. Menggandeng Haja Andi Tenrikarta pun dianggap tokoh perempuan di sana yang menurut saya juga memiliki banyak pengalaman di dunia politik karena 10 tahun menjadi ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Luwu karena suaminya Andi Caka 2 periode menjadi Bupati Luwu. Paket ini sangat serasi karena kedua-duanya adalah tokoh yang populer dan memiliki akseptabilitas yang bagus. Putri Daka, seorang pengusaha, seorang tokoh perempuan yang masih sangat muda, mendobrak perpolitikan di Luraya dengan kehadirannya, dengan kerja-kerja sosial yang dia bangun selama ini berbasis media sosial, membuat namanya santer dibicarakan sebagai tokoh perempuan yang punya potensi ke depan menjadi politisi yang sangat diperhitungkan di kawasan Luraya, terkhusus di Kota Palopo. Menggandeng Haidir Basir, yang merupakan juga figur yang sangat berpengalaman, pernah maju sebagai calon bupati. Artinya Putri Daka menggandeng figur yang tepat karena Putri Daka sebagai figur yang masih sangat muda membutuhkan figur yang senior seperti Haidir Basir. Haji Trisal Tahir, Dr. Ome. Ini juga Haji Trisal Tahir saya anggap beruntung bisa menggandeng mantan wakil wali kota kemarin yang maju sebagai calon wali kota kemarin, Dr. Ahmad Saripudin Daud SMC, Dr. Ome. Trisal sebagai pendatang baru cocok menggandeng figur yang sudah populer. Keduanya dianggap figur yang sangat siap menghadapi kontestasi Pilwali Kota Palopo karena santer beredar memiliki kos politik yang kuat untuk menghadapi Pilwali. Dr. Farid Qasim Judas sebagai anak dari mantan wali kota yang menggandeng ketua DPRD periode kemarin, Dr. Haja Nurhaini, saat ini masih teratas dari segi dukungan elektoral. Hasil survei dia masih teratas saat ini
Kemudian disusul Dr. Insinyur Rahmat Masri Mandaso, Haji Andi Tindrikarta yang membayangi dia di posisi kedua. Kemudian Putri Dakka, Haidar Basir, Rizal Tahir, Dr. Rome. Nah, walaupun Farid Qasim Judas ini teratas, bukan berarti dia pasti akan sudah aman untuk mengamankan kemenangan. Sambil minum ya. Kenapa? Karena dari beberapa persen pemilih dari Farid Qasim Judas itu menyatakan masih sangat mungkin untuk bisa berpindah. Kan dalam survei itu, setelah pertanyaan elektoral ada lagi pertanyaan tentang strong voters. Dan masih banyak diantara yang memilih dia yang masih melihat seperti apa keseriusan figur yang lain, program-program figur yang lain. Dr. Insinyur Rahmat Masri Mandaso ini sebagai peraih elektabilitas kedua saat ini harus mampu mempersiapkan program-program yang real untuk bisa mempertahankan posisinya di urutan kedua dan bisa mengejar posisi dari Farid Qasim. Potensi itu sangat terbuka bagi RMB, Dr. RMB ini, ketika misalnya dia mampu menghadirkan program-program yang sesuai harapan masyarakat Palopo dan dia bisa berkreasi menghadapi pesaing-pesaingnya yang kemungkinan besar akan memaksimalkan semua keunggulan sebagai calon yang siap dari segi kos politik. Ini harus diimbangi oleh Dr. RMB. Karena Dr. RMB ini sebenarnya memiliki kans yang sangat bagus untuk mengejar dan melewati Farid Qasim, asalkan dia mampu menata kerja-kerja politiknya dengan bagus. Nah, Farid Qasim Judas juga yang saat ini memiliki survei yang bagus di atas, itu harus mampu mempertahankan itu. Dia harus mampu meyakinkan masyarakat dengan memperkuat kefigurannya, karena tidak kurang juga temuan kita yang berbicara tentang negatif kampanye terkait putra mantan wali kota ini, tetapi hebatnya dia masih mampu meyakinkan masyarakat Kota Palopo dan saat ini meraih elektabilitas tertinggi. Ini yang perlu dia pertahankan. Dia harus lebih memperkuat posisi akseptabilitasnya sehingga dia bisa menepis isu-isu negatif terhadap dirinya. Karena memang di dunia politik itu tidak bisa dihindari, positif dan negatif kampanye itu akan bergerak bersama dalam mewarnai kontestasi pilwalkot. Seperti di pilkada dulu, saya pun tidak terlalu berani berbicara tentang programnya karena saya masih menunggu ke depan seperti apa program dan visi misi mereka yang mereka lempar secara resmi. Ketika para pasangan calon ini sudah melempar, kita akan bedah semua program-program keempat pasangan ini bersama para akademisi. Nanti insya Allah kita akan menghadirkan para akademisi di IP Show untuk membedah program-program calon ke depan setelah mereka resmi ditetapkan sebagai calon resmi oleh KPU. Mungkin sementara seperti itu, sahabat-sahabat dan sobat-sobat IP Show yang bisa saya sampaikan pada acara IP Show kali ini. Terima kasih. Jangan pernah bosan dan jenuh untuk mengikuti diskusi-diskusi dan analisis-analisis sederhana dari kami di IP Show ini bersama saya Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.